Baik, saya lanjutkan lagi untuk mengajar online hari ini. Sebagaimana yang saya jelaskan di bagian pertama tadi, saya menjelaskan mengenai teori untuk melakukan read dan write file.doc untuk NetBeans. Setelah kita paham teorinya, di bagian kedua ini saya fokus untuk langsung mengimplementasikan di NetBeans IDE menggunakan pemrograman Java. Sebelumnya saya pernah menuliskan modul secara online di blog saya, Kita Informatika. Di blog ini saya menuliskan tentang bagaimana caranya untuk read dan write dokumen MS Word menggunakan library Apache Poi. Di panduan ini nanti kita akan langsung praktik sesuai dengan apa yang saya tuliskan di modul online ini. Silakan dibuka NetBeans Anda semuanya. Bagi yang tidak punya laptop, silakan pinjam temennya kalau ada. Kalau tidak ada, kalau terpaksa sekalipun silakan ikuti aja. Barangkali suatu saat Anda bisa ke teman Anda atau kemanapun agar bisa mendapatkan laptop, entah pinjam saudara atau siapapun itu. Jadi saya harapkan walaupun kita kuliah daring seperti ini, tapi untuk praktek pemrograman tetap dijalankan. Karena yang namanya ilmu pemrograman itu tidak akan bisa kita pahami sebelum kita praktik secara langsung. Baik, untuk langsung praktik kita coba untuk bikin project baru, new project. Kemudian kita fokus di project Java. Next, kita namakan projectnya read write doc. Kemudian klik finish. Ya, seperti ini. Kita langsung menyimak di panduan modul. Kita mulai dari read dulu. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan dulu, kalau mau read itu harus minta bantuan library. Kita sepakati library yang kita gunakan adalah library yang bernama Apache Poi yang sudah saya rangkum di sini. Jadi bisa klik di sini libdocread.rar. Sekalian kita unduh. Kita unduh dua-duanya, read dan write. Ini kita download. Untuk lib.write kita download juga. Oke, kita kembali ke NetBeans. Projectnya sudah. Kemudian untuk kelasnya kita bedakan jadi dua. Ini kelas khusus untuk read doc. Kemudian ini kelas kita buat lagi new class write doc. Finish. Oke. Ya, untuk library read-nya sudah selesai. Show in folder. Dibuka dulu, diekstrak. Oke. Klik di cut saja. Kita ke dokumen, kemudian ke NetBeans project, ke folder sesuai dengan nama project yang kita buat barusan. Paste aja di sini. Begitu pula untuk write. Kita tunggu sebentar.
Jadi enaknya kuliah daring seperti ini teman-teman mahasiswa lebih santai, silakan sambil ngoding, sambil ngopi tidak apa-apa, sambil nyemil tidak apa-apa. Kalau kita ngoding di laboratorium Ilkom tidak boleh bawa makanan. Kalau seperti ini kita bisa rileks, kita bisa nyantai. Oke, sudah selesai? Oh, belum. Oke, sambil nunggu kita langsung menjalankan yang read DOC sesuai dengan panduan di blog. Oke, kita mulai dari public static void. Jadi setiap kelas itu harus ada kelas utama. Kalau nggak ada kelas utama seperti ini, tidak akan bisa di-run. Kemudian kita perlu untuk menambahkan file. File sama dengan new file. Ya, kita ikut URL-nya ini aja. Oke, seperti ini. Jadi baris 21 ini maksudnya adalah kita akan mengambil file dari directory D yang bernama read.doc, kemudian kita letakkan ke variabel bernama file. Jadi Java sudah memiliki mekanisme khusus untuk menampung sebuah file, yang mana file itu ditampung di suatu URL. Tugas kita adalah membuat file .doc di URL yang sesuai dengan yang kita tuliskan, yaitu di D. Di D ini belum ada ya, kita buat dulu. Microsoft Word. Kita sesuaikan namanya read.doc. Coba kita tuliskan sesuatu. Perkuliahan daring, algoritma dan pemrograman 2. Prodi Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kita save di D dengan nama yang sesuai dengan yang ada di source code. Namanya adalah read.doc. Save as type doc 97 sampai 2003. Save. Sudah, kita close saja. Kemudian library-nya kita ambil, add jar atau folder. Kita ambil dari folder yang sudah kita cut tadi, yaitu folder yang bernama lib.doc read. Ya, dua-duanya diambil. Open. Ya, udah, seperti ini. Kemudian langsung kita tiru lagi source code-nya. Sebenarnya lebih mudah langsung di copy saja, tapi saya menyarankan
sebagai seorang programmer pemula, biasakan untuk menulis sendiri suatu source code walaupun kita sebenarnya bisa ngopas. Itu untuk membiasakan kita dengan sintaks-sintaks yang aneh kayak word extractor, sintaks HWPF. Ini kalau Anda hanya sekedar kopas, tidak akan terbiasa untuk menuliskan source code yang aneh seperti ini. Ya, langsung ke word extractor. Saya lanjutkan ke word extractor. Extractor sama dengan 0. Iya. Ini word extractor ini berarti bermaksud untuk mengekstrak, seperti hanya RAR yang mengekstrak agar filenya berubah bentuk begitu ya. Artinya ekstrak ini berarti mengekstrak file atau naskah yang ada di file DOC, kemudian diambil, ditransfer ke PNetBeans. Gambaran mudahnya seperti itu. Kita coba untuk try. Ini namanya exception handling. Kenapa kita menggunakan try? Karena memang source code seperti ini itu rawan terjadi kesalahan. Apalagi kita melibatkan suatu library khusus. Untuk jaga-jaga agar ketika ada errornya itu jelas error apa, kita menggunakan try catch. Kalau tidak menggunakan try catch, tetap muncul error, tapi kadang error itu menyulitkan kita sendiri. Try catch file input stream. Apa ini? File. Berarti kita merujuk ke file. Ini namanya filenya tadi. Filenya. Klik. Mohon maaf, filenya. Titik akan keluar otomatis, langsung aja get absolute file atau get absolute path. Kita ambil get absolute path. Kalau misalkan get absolute path ini diganti get absolute file, maka bedanya dia akan mengambil nama filenya saja. Apa nama filenya? Ya readdoc.doc. Berhubung kita perlu keseluruhan, maka kita perlu get path saja, biar nanti mengambil dari directory sampai nama file. Ini error, klik aja add import. Ya, otomatis akan terselesaikan errornya. Kemudian masuk ke codingan HWPF. Ini codingan inti, jadi library itu salah satunya berguna untuk mencegah error di baris ini. Jadi HWPF dokumen ini nama kelas yang hanya tersedia di file library. Di bawaan Java NetBeans tidak ada. Dokumen sama dengan new HWPF dokumen. Mengambil file apa? Mengambil file fish yang input stream yang telah kita tulis sebelumnya.
Jadi input stream ini berguna untuk mengambil file, mengambil dari kelas file ini, diambil ke file input stream. Jadi kalau file ini dibiarkan tidak diambil, dia nggak akan bisa ke HWPF dokumen. Jadi file input stream ini semacam perantara ya, semacam mak comblang lah, untuk mengkawin paksakan antara HWPF dengan file. Kemudian kita mengambil ekstraktor. Nah, ekstraktor ini diisi new word ekstraktor. Ya, jadi kelas ini new word ekstraktor ini juga bawaan dari library. Di Java tidak ada. Kita langsung menuju ke dokumen. Oke. Setelah dokumen ini diekstrak, otomatis kita akan mendapatkan dokumennya, kita tampung di string. String apa? String text gini aja ya. Text sama dengan ekstraktor dot getText. Setelah kita taruh di string, kita tampilkan di sistem outprint. Kita mengambil teks. Oke, seperti ini. Untuk charge-nya standar aja, exception. Seperti ini bisa. Ya, kita perbesar lagi. Oke, ini sudah urut, saya format. Jadi awalnya kita buat filenya, yang mana file itu kita langsung mengambil dari ini URL atau mengambil dari directory. Kemudian ini kita buat namanya inisiasi variabel ekstraktor. Jadi proses intinya ada di setelah try ini. Yang pertama, input stream ini mengambil file, kemudian HWPF dokumen bawaan library mengambil file dari input stream. Kalau sudah masuk ke HWPF ini berarti tinggal kita ekstrak saja dokumennya. Setelah diekstrak kita taruh di string. Kalau sudah masuk di string, otomatis sebenarnya teks yang sudah diambil dari DOJ sudah masuk ke sistem Java. Tinggal kita tampilkan ke sistem outprint di teks ini. Kita run. Apakah berhasil? Deg-deg, deg-deg, berdebar-debar. Ya, ternyata berhasil dengan sukses. Saya harapkan teman-teman juga berhasil juga. Kita langsung menuju ke write. Mana tadi? Ya ini. Download. Ini kita ekstrak. Kemudian kita cut aja. Kita masukkan ke download, dokumen, ke NetBeans project. Kemudian ke mana tadi? Read to write doc, ke project ini. Paste di sini. Sudah, kemudian kita ambil jarnya. Add jar atau folder. Lib doc write. Ctrl A, open. Nah, sudah. Langsung kita ke write DOC. Berhubung read-nya sudah sukses, tinggal kita melakukan write saja. Ini hanya kelas saja, kita buat kelas mainnya, public static void main tab. Sudah. Apa yang kita butuhkan? Kita cek di tutorial seperti ini. Ini bersifat opsi. Oke, langsung saja kita coding. Langsung ke sini. Jadi tujuannya write ini adalah kita mencetak suatu DOC. Kemudian
Sebelum dicetak tentu kita harus menambahkan suatu teks begitu ya, agar ditampilkan di file yang akan kita write. Maka file teks yang akan kita cantumkan di file kita tuliskan dalam bentuk string text uji coba write write doc file. Oke, jadi teks ini yang akan kita write ke file doc, kemudian kita tentukan lokasinya, lokasi output. Bukan lokasi, destinasi memang. Tujuan dari directory. Kita kopas di sini. Tujuannya ke D. Jadi pastikan komputer Anda punya drive D. Tapi umumnya pasti ada, umumnya. Mungkin saja komputer Anda tidak umum. Tidak ada D langsung Z gitu. Kita coba menggunakan XWPF seperti ini. XWPF dokumen. Sebenarnya XWPF ini cocok untuk DOCX, bukan DOC. Tapi setelah saya uji coba ternyata bisa untuk write DOC file. Dokumen sama dengan new XW. Oke. Kemudian ini ada file output stream. Out sama dengan new file output stream, new file. Ini mengambil ke directory. Add import. Terus apa lagi? Oh ya, add trace for Java. Jadi ini konsekuensi kalau kita nggak menggunakan try and catch. Jadi Java akan otomatis memaksa agar ada exception. Jadi try and catch itu rumahnya exception. Berhubung kita nggak bikin rumah exception, maka Java akan bikin rumah sendiri. Tidak perlu menunggu Anda yang nggak membuat itu. Nah, seperti ini. Kemudian ada XWPF paragraf. Jadi ini menuliskan paragraf untuk DOC Anda. Dokumen dot create paragraph. Jadi ini sebenarnya berparagraf-paragraf tidak apa-apa. Kita hanya menguji coba untuk itu aja ya, satu kata. Coba ini ya, saya buat. Nah, seperti ini. Kalau cuma segini tidak lega. Paste di sini. Kemudian nah ini biar panjang. Oke, seperti ini. Kemudian XWPF run. Bukan. Run sama dengan ini ke paragraf dot create run dot belum. Kenapa ini?
minta diimport dulu, sudah. Run, klik, kemudian di set text. Oke, teks ini merujuk ke sini. Jadi teks yang asalnya di string kita pindah ke run, yang mana run ini adalah kepunyaan XBPF agar di-create paragrafnya. Kira-kira gambaran gampangnya seperti itu. Kemudian dokumen .write. Oke. Write-nya ini out. Oke, sudah. Kenapa ini? Iya, add lagi. Banyak ini exception-nya ini. File not found exception, IO exception. Jadi ini adalah kemungkinan error yang akan terjadi. Jadi saking baiknya Java kepada Anda, ini memberitahukan Anda. Jadi kemungkinan error pertama adalah file not found exception. Maka bisa jadi filenya tidak ditemukan. File apa maksudnya? Mungkin saja ini direktorinya tidak ada. Anda mencantumkan direktori yang fiktif. Kemudian ada input output exception. Jadi kemungkinan error yang terjadi ketika Anda melaksanakan input dan output. Ini sudah selesai. Kemudian out, diklik close. Untuk memberitahu kita coba untuk gini aja. Sukses untuk memberitahu bahwa semua proses ini telah berjalan. Kita coba untuk klik kanan, run file. Oh, iya, ini tetap sukses. Tidak masalah. Ini hanya peringatan, hanya warning saja. Oke, tak masalah, tidak perlu dihiraukan. Coba kita cek di data D. Adakah file yang namanya write-doc? Kita coba apakah benar-benar ada teksnya. Oke, sip. Satu paragraf sudah ada. Bagaimana jika dua paragraf ya? Apakah bisa ini dikasih enter begitu? N, kemudian ditambahkan lagi. Ini beda paragraf. Atau ini dibalik. Saya coba ya. Run file. Saya close dulu. Oke, maaf. Tadi masih saya buka filenya. Sudah saya tutup. Saya klik run lagi. Oke, sukses. Saya buka kembali filenya. Oh, masih belum. Kalau seperti ini. Coba lagi. Oh, masih. Ini malah tidak berdampak apa-apa. Jadi bisa Anda kembangkan sendiri, cari tahu bagaimana caranya untuk membuat agar filenya ini beda paragraf. Sementara sampai itu dulu, sudah 30 menit saya menjelaskan ini. Nanti akan saya berikan tugas khusus ada di forum discussion. Tugas itu harus Anda kumpulkan. Saya perlu mengecek apakah Anda telah mempraktikkan ini atau belum. Kemudian Anda wajib untuk mengomentari video ini. Silakan bertanya di kolom pertanyaan. Jadi saya ingin memastikan apakah Anda ini melihat video ini sampai akhir apa tidak. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita lanjutkan kuliah di pertemuan berikutnya minggu depan, pertemuan ke-7, yang insya Allah saya akan bahas mengenai read and write file DOC, kemudian file Excel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.